Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlina Yanita Putri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Perbankan Syariah semester 2. Saya akan menjelaskan makalah dari kelompok 10 yang berjudul Kerajaan-Kerajaan Islam Sebelum Penjajahan Belanda. Pertama-tama, video ini saya tujukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Alias Chandra ME yang telah memberikan tugas ini kepada saya. Marilah kita langsung ke penjelasan. Sebelum penjajahan Belanda datang ke Indonesia berdiri kerajaan-kerajaan besar seperti Samudra Pasai dan Aceh di Sumatera. Lalu ada Pajang, Demak, dan Cirebon di Jawa, dan ada kerajaan Kutai dan Banjar di Kalimantan. Kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Samudra Pasai, sedangkan di Pulau Jawa ada kerajaan Demak. Lalu di Kalimantan ada kerajaan Banjar dan Kutai. Pertama, kita akan membahas kerajaan pertama di Pulau Sumatera. Yang pertama ada Samudra Pasai. Kerajaan Samudra pertama di Indonesia adalah Kerajaan Samudra Pasai yang merupakan kerajaan kembar. Kerajaan ini terletak di pesisir Pulau Aceh. Kemunculan sebagai kerajaan Islam mulai pada tahun 13 Masehi sebagai dari proses islamisasi daerah-daerah pantai yang pernah disinggahi oleh pedagang-pedagang muslim. Bukti berdirinya kerajaan Samudra Pasai adalah ditemukannya nisan granit dari Samudra Pasai. Dari nisan itu dapat diketahui bahwa raja pertama meninggal pada bulan Ramadan tahun 696 Hijriah yang diperkirakan yang bertepatan pada tahun 1227 Masehi. Malik As-Saleh adalah raja pertama dan merupakan sebagai pendiri kerajaan tersebut. Kerajaan Samudra Pasai ketika itu merupakan pusat studi agama Islam dan tempat berkumpulnya ulama-ulama dari berbagai negeri untuk berdiskusi mengenai masalah keagamaan dan keduniaan. Kerajaan ini Pasai berlangsung hingga tahun 1554 Masehi. Yang kedua, Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh berdiri di daerah yang sekarang dikenal dengan nama Aceh Besar. Di situ pula terletak ibu kotanya. Kerajaan Aceh berdiri di abad ke-15 Masehi di atas puing-puing kerajaan Lemuri oleh Muzaffar Shah. Dialah yang membangun kota Aceh Darussalam. Menurutnya, pada masa pemerintahannya, Aceh Darussalam mulai mengalami kemajuan dalam bidang perdagangan karena saudagar-saudagar muslim yang berdagang dengan Malaka memindahkan kebijakan mereka ke Aceh. Dengan demikian, Aceh menjadi dikunjungi oleh saudagar-saudagar dari berbagai negeri. Aceh menerima Islam dari Pasai yang kini menjadi bagian dari Aceh. Dan pergantian agama diperkirakan terjadi mendekati pertengahan abad ke-14. Menurutnya, kerajaan Aceh merupakan penyatuan dari kerajaan kecil yaitu kerajaan Lamuri dan Aceh Al-Qomar. Ia juga berpendapat bahwa rajanya yang pertama ada Ali Mughayat Shah. Selanjutnya, tumbuh dan berkembangnya kerajaan-kerajaan Islam di Jawa. Yang pertama, Demak. Perkembangan Islam di Jawa bersamaan waktunya dengan melemahnya posisi kerajaan Majapahit. Hal itu memberi peluang kepada penguasa-penguasa Islam di pesisir untuk membangun kekuasaan. Di bawah pimpinan Sunan Ampel, Wali Songo bersepakat mengangkat Raden Patah menjadi raja pertama kerajaan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa. Sebelumnya, Demak masih bernama Bintoro, yang merupakan hasil vasal Majapahit yang diberikan Majapahit berikan kepada Raden Patah.
Daerah ini lambat laun menjadi pusat perkembangan agama Islam yang diselenggarakan oleh para wali. Pemerintahan Raden Fatah berlangsung di akhir abad ke-15 hingga awal abad ke-16. Ia digantikan oleh anaknya Samrahlor yang dikenal juga dengan nama Patiunus. Patiunus digantikan oleh Trenggono yang dilantik sebagai sultan oleh Sunan Gunung Jati sebagai Sultan Ahmad Abdul Arifin. Setelah Sultan Trenggono terbunuh, ia digantikan oleh adiknya Prawoto. Kerajaan Demak berakhir setelah Prawoto terbunuh oleh Arya Penangsang pada tahun 1549. Yang kedua, Pajang. Kesultanan Pajang adalah lanjut dan dipandang sebagai pewaris kerajaan Islam Demak. Kesultanan yang terletak di daerah Kartasura merupakan kerajaan Islam pertama yang terletak di daerah pedalaman Pulau Jawa. Usia kesultanan ini tidak panjang. Kesultanan dan kekuasaannya kemudian diambil alih oleh kerajaan Mataram. Raja pertama adalah Jaka Tingkir. Oleh Raja Demak ketiga, Sultan Trenggono, Jaka Tingkir diangkat menjadi penguasa di Pajang. Pada tahun 1546, Sultan Demak meninggal dunia. Setelah itu muncul kekacauan di ibu kota. Konon, Jaka Tingkir yang telah menjadi penguasa Pajang dengan segera mengambil alih kekuasaan karena anak sulung Sultan Trenggono yang menjadi pewaris tahta kesultanan yaitu Prawoto dibunuh oleh Arya Penangsang. Selama pemerintahan Sultan Adiwijaya, kesetaraan dan kesenian keraton yang sudah maju di Demak dan Jepara lambat laun dikenal di pedalaman Jawa. Pengaruh agama Islam yang kuat di pesisir menjalar ke daerah pedalaman. Riwayat kerajaan Pajang berakhir pada tahun 1618 Masehi. Kerajaan Pajang pada waktu itu memberontak terhadap Mataram yang ketika itu di bawah kekuasaan Sultan Agung. Yang ketiga, Mataram. Awal dari kerajaan Mataram adalah ketika Sultan Adiwijaya dari Pajang meminta bantuan kepada Ki Pamanahan yang berasal daerah pedalaman untuk mengalahkan Arya Penangsang. Sebagai hadiahnya, ia menghadiahkan daerah Mataram kepada Ki Pamanahan. Pada tahun 1577 Masehi, Ki Pamanahan menempati istana baru di Mataram. Ia juga digantikan oleh putranya Senopati pada tahun 1584 yang dipandang sebagai Sultan pertama Mataram. Lambat laun, wilayah kekuasaan Mataram semakin meluas hingga pada masa Sultan Agung, Mataram telah berhasil menundukkan Madura. Ekspansi Mataram sendiri mengalah ke timur, sebab di barat sudah ada kerajaan Islam yang kuat, yaitu Kesultanan Cirebon. Pada masa Sultan Agung, pusat kerajaan dipindah ke Karta, dan pusat kerajaan kembali dipindah ke Pleret pada masa Amangkurat I. Pada masa Amangkurat I, pemberontakan muncul dikarenakan kebijakan dari keraton. Pemberontakan paling terkenal adalah pemberontakan yang dilakukan oleh Trunajaya. Jika pada masa Sultan Agung Mataram bersikap memusuhi VOC, namun pada masa Amangkurat II Mataram justru merangkul VOC. Hal ini dilakukan untuk memadamkan pemberontakan yang dilakukan oleh Trunajaya. Situasi Mataram menjadi tidak stabil manakala Amangkurat III naik tahta. Penguasa ini bersikap tidak seperti terdahulu, justru memusuhi VOC. Oleh sebab itu VOC mengangkat Pakuwowo I sebagai raja. Yang tidak dapat dihindari adalah terdapat dua penguasa dalam kerajaan Mataram, hingga akhirnya pada masa 13 Februari 1755 terjadi perjanjian Giyanti yang memecah Mataram menjadi dua bagian.
Yang keempat, Cirebon. Kerajaan Cirebon adalah sebuah kerajaan Islam ternama di Jawa Barat dan merupakan pangkalan penting dalam jalur perdagangan dan pelayaran antar pulau. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-15 dan 16 Masehi, saat pemerintahan Pangkuwati diserahkan kepada Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Beliau memerintah Pangkuwati dan mengembangkan daerah Cirebon menjadi kerajaan dan melepaskan diri dari kerajaan Pajajaran. Lokasi kerajaan Cirebon berada di pantai utara Pulau Jawa yang merupakan perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat, membuatnya menjadi pelabuhan dan jembatan antara kebudayaan Jawa dan Sunda, sehingga tercipta suatu kebudayaan yang khas, yaitu kebudayaan Cirebon yang tidak didominasi Jawa maupun Sunda. Politik yang terjadi pada Cirebon berawal dari dukungan politiknya. Kehidupan politik pada masa itu dipengaruhi oleh beberapa konflik. Konflik yang terjadi ada konflik internal dan vasal VOC. Kesultanan Cirebon mengandalkan perekonomiannya pada perdagangan jalur laut. Secara menyeluruh, Islam memberikan warna baru pada Kesultanan Cirebon, khususnya dalam upacara yang disebut kenduren atau selamatan. Cirebon memiliki beberapa tradisi dan kebudayaan dan kesenian yang hingga saat ini masih dilestarikan oleh masyarakatnya. Kelima, Banten. Kerajaan Banten merupakan kerajaan Islam yang terletak di Provinsi Banten. Mulanya, kerajaan Banten berada di bawah kekuasaan kerajaan Demak. Namun, Banten berhasil melepaskan diri ketika kerajaan Demak runtuh. Pemimpin kerajaan Banten pertama adalah Sultan Hasanuddin yang memerintah pada tahun 1522 sampai 1570. Sultan Hasanuddin berhasil membuat Banten memperluas perdagangannya hingga ke daerah Lampung, yaitu penghasil lada di Sumatera Selatan. Tahun 1570 Sultan Hasanuddin meninggal, kemudian dilanjutkan anaknya yaitu Maulana Yusuf yang berhasil menaklukkan kerajaan Pajajaran pada tahun 1579. Selanjutnya, tumbuh dan berkembangnya kerajaan-kerajaan Islam di Kalimantan, Maluku, dan Sulawesi. Pertama, Kalimantan. Kalimantan terlalu luas untuk berada di bawah kerajaan satu kekuasaan pada masa datangnya Islam. Ada Kerajaan Banjar di Kalimantan Selatan. Kerajaan Banjar adalah kerajaan Islam di Pulau Kalimantan yang wilayah kekuasaannya meliputi sebagian besar Kalimantan pada saat sekarang ini. Pusat kerajaan Banjar yang pertama adalah di daerah Kuin Utara atau sekarang daerah Banjarmasin. Kemudian dipindah ke Martapura setelah Karaton di Kuin dihancurkan oleh Belanda. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1526 dengan Sultan Syuriansyah atau Raden Samudra sebagai Sultan pertama Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar runtuh pada saat berakhirnya Perang Banjar tahun 1905. Perang Banjar merupakan peperangan yang diadakan Kerajaan Banjar untuk melawan kolonial Belanda. Raja terakhir adalah Sultan Muhammad Seman yang meninggal pada saat melakukan pertempuran dengan Belanda. Selanjutnya, Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Kerajaan Kutai Kartanegara berdiri pada awal abad ke-13 di daerah yang bernama Jaitan Layar atau Kutai Lama, dengan rajanya yang pertama yakni Aji Batara Agung Dewa Sakti. Pada abad ke-16, Kerajaan Kutai Kartanegara di bawah pimpinan Raja Aji Pangeran Sinum Panji Pendapa berhasil menaklukkan Kerajaan Kutai. Raja Kutai Kartanegara pun kemudian menamakan kerajaannya menjadi Kerajaan Kutai Kartanegara ing Martadipura sebagai peleburan antara dua kerajaan tersebut. 2. Maluku.
Kepulauan Maluku yang terkenal kaya dengan hasil bumi yang melimpah membuat wilayah ini dikenal dan dikunjungi para pedagang seantero dunia. Karena status itu, Islam lebih dahulu mampir ke Maluku sebelum datang ke Makassar dan kepulauan-kepulauan lainnya. Kerajaan Ternate adalah kerajaan terbesar di kepulauan ini. Islam masuk ke wilayah ini sejak tahun 1440, sehingga saat Portugis mengunjungi Ternate pada tahun 1512, Raja Ternate adalah seorang Muslim yaitu Bayang Ulah. Selanjutnya ada Kerajaan Tidore, yang wilayah teritorialnya cukup luas meliputi sebagian wilayah Halmahera, pesisir barat Kepulauan Papua, dan Pulau Seram. Ada juga Kerajaan Bacan. Raja Bacan yang pertama memeluk Islam adalah Zainul Abidin, yang bersyahadat pada tahun 1521. Pada tahun yang sama, berdiri pula Kerajaan Jailolo yang juga dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Islam dalam pemerintahannya. 3. Sulawesi. Kerajaan Gorontalo merupakan kerajaan kembar yang saling berbatasan. Biasanya disebut dengan Kerajaan Makassar. Kerajaan ini terletak di semenanjung barat Pulau Sulawesi. Kerajaan tersebut menerima ajaran Islam dari Gresik atau Giri yang tersebar dalam proses Islamisasi penyebaran Nusantara. Kemudian Kerajaan Gorontalo menyampaikan pesan Islam kepada kerajaan lain seperti Luwu, Wajo, Sopeng, dan Bone. Selanjutnya, hubungan politik dan keagamaan antar kerajaan-kerajaan Islam. Hubungan antar satu kerajaan Islam dengan kerajaan Islam lainnya pertama-tama memang terjalin karena persamaan agama. Hubungan itu pada mulanya mengambil bentuk kegiatan dakwah, kemudian berlanjut setelah kerajaan-kerajaan Islam berdiri, menjadi hubungan politik yang terjadi antara kerajaan-kerajaan Islam. Selanjutnya, 3 pola pembentukan budaya yang terlihat dalam proses pembentukan negara, yaitu Aceh, Sulawesi Selatan, dan Jawa. Pertama, pola Samudra Pasai. Dalam proses perkembangannya menjadi negara yang terpusat, Samudra Pasai juga menjadikan kerajaannya sebagai pusat pengajaran agama. Dengan demikian, pola Samudra Pasai yang membentuk Aceh membentuk suatu kebudayaan budaya untuk memformulasikan struktur dan sistem kekuasaannya yang mencerminkan kegambarannya tentang dirinya. 2. Pola Sulawesi. Pola itu adalah pola Islamisasi melalui konversi keraton atau pusat kekuasaan. Dalam sejarah Islam di Asia Tenggara, pola dimulai oleh Kerajaan Malaka. Proses Islamisasi berlangsung dalam suatu struktur negara yang telah memiliki basis legitimasi geonologi. Konversi agama menunjukkan kemampuan raja karena seorang penguasa terhindar dari penghinaan rakyatnya dalam masalah kenegaraan. 3. Pola Jawa. Di Jawa, tampaknya Islam tidak punya kebebasan untuk memformulasikan struktur dan sistem kekuasaannya, sebagaimana di Samudra Pasai, karena Islam sudah harus berhadapan dengan sistem politik dan kekuasaan yang sudah lama mapan dengan pusatnya dipegang oleh Keraton Majapahit. Menunjukkan cara yang berbeda, kecenderungan sesuatu yang bercorak integritas. Islam menjadi bagian intrinsik, bagian kebudayaan dari masyarakat di sana. Islam dipandang sebagai landasan masyarakat. Islam merupakan unsur dominan dalam komunikasi kognitif yang baru maupun dalam paradigma politik, baik dipakai sebagai pengukuran batas kewajaran maupun tidak.
Demikian penjelasan dari saya tentang kerajaan-kerajaan Islam sebelum penjajahan Belanda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.